kan berikan jalan. Dua kali ditinggalkan begitu saja oleh dua laki-laki yang menjadi ayah dari kedua anaknya, memecut Mahmudah untuk menjadi wanita yang tegar. Berbekal tekad dan keyakinan, wanita 40 tahun ini menjemput rezeki lewat lembaran daun-daun untuk ia jual. Untungnya Mahmudah tak harus melakukan ini di kebun orang lain, sebab kerabatnya mengizinkan ibu dua anak ini mengambil daun setiap saat. Saya komunikasi sama ibu ya bahasa isyarat sama ibu, terus saya juga ngerti apa perkataan ibu juga ngerti perkataan saya. Hidup dalam keterbatasan membuat wanita ini tak bisa mengenyam pendidikan dengan cukup yang seharusnya bisa menjadi bekalnya mengais rezeki. Padahal Mahmudah kecil dilahirkan dalam kondisi indera yang normal. Nasib malangnya itu berawal dari demam tinggi saat ia masih di sekolah dasar. Saya malah justru bangga punya ibu kayak gitu. Biar orang lain bilang kalau saya ibunya bagaimana nggak apa-apa. Yang penting kan udah melahirkan saya, udah membesarkan saya dan merawat saya. Hanya keheningan yang ia rasakan. Beruntung, kedua anak yang ia lahirkan tidak mewarisi kondisi yang sama. Mengingat sang suami juga memiliki keterbatasan yang sama dengan dirinya. Mari besok ya. Ya. Bisa. Tidak adanya sumber air di rumah membuat Rita harus menempuh jarak yang lumayan jauh demi memperoleh asupan air bersih. Beruntung kolam dengan pancuran ini bisa dipakai oleh siapa saja secara cuma-cuma. Tak ada yang memaksanya melakukan kegiatan ini, tidak juga ibunya. Sebab inisiatif ini datang dari dalam hati kecilnya pribadi. Sumber airnya itu suka mengambil dari kolam punya masyarakat umum buat mandi, buat nyuci, buat minum, dan buat makan sehari-hari. Sebagai anak tertua, gadis remaja ini merasa terketuk untuk bisa meringankan sedikit beban itu dari pundak ibunya yang mulai rapuh. Sempat ada kekecewaan mendalam pada sosok ayah kandung dan tirinya yang tega meninggalkan sang bunda. Ya, saya juga marah sebenarnya kan, walaupun bapak udah cerai sama ibu, tapi kan udah masih ada hubungan ikatan sama saya. Saya juga minta sama bapak, tapi bapak juga nggak pernah ngasih. Ya marah, sedih kan. Tapi kan bapak juga di sana kan bilangnya sih udah repot gitulah, repot nggak bisa biayani. Tapi saya juga menuntut bapak gitu kan, saya anaknya kok. Namun seiring berjalannya waktu, Rita terus berusaha dan belajar untuk bisa berdamai pada kenyataan dan takdir. Mencoba meresapi hikmah di balik setiap ujian yang diberikan Tuhan pada keluarga dan dirinya adalah cara paling mujarab mengobati kekecewaan hatinya. Sebagai seorang anak dan bapak kan orang tua saya juga walaupun bapak sudah kayak itu kan saya juga nggak boleh mendoakan bapak yang jelek-jelek gitu.
Oh iya, Kak Dani ya. Tolong dibantu ini. Ya. Pel ya. Hidup di bawah garis kemiskinan membuat Rita harus pandai memutar otaknya demi mencari tambahan rupiah. Meringankan beban sang bunda, sekaligus pula mencari jalan agar tunggakan biaya ujian bisa diselesaikannya tepat pada waktunya. Beruntung keluarganya masih dikelilingi kerabat yang peduli akan kondisi sulitnya ini. Uang saku yang lain bisa saya dapat dari bantu-bantu di rumah bude, seperti nyuci piring, terus nyuci baju, terus nyapu, terus melipat pakaian. Biasanya suka diberi 10.000. Rumah berdindingkan bilik bambu yang berdiri di tengah hutan ini awalnya hanya sebuah kandang hewan ternak milik kakek Rita. Atas gotong royong para tetanggalah, ruangan kecil ini bisa dipoles menjadi tempat beristirahat dan berlindung dari panas dan hujan. Lantai tanah alami jadi pondasinya, dan susunan genteng yang renggang menjadi atapnya. Hanya ada 2 ruangan di sini. Satu ruangan sebagai tempat istirahat sehari-hari, dengan dipan serta kasur tipis menghiasi. Sedangkan satu ruangan lainnya berfungsi sebagai dapur tanpa perabotan dan juga peralatan masak serta makan yang layak. Listrik yang mengalir dari rumah kerabat pun hanya bisa menerangi 2 buah lampu di dalam dan luar saja. Hanya suara jangkrik dan serangga lainnya yang menjadi pengganti televisi atau radio untuk menghibur penghuni rumah di malam hari. Tinggal di dalam kebun hutan seperti ini ya, saya terkadang sering takut kalau malam-malam keluar. Kan nggak ada lampu di luar, terus kan keadaannya gelap. Takutnya ada ular masuk di rumah.